Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Kembali lagi di mata kuliah biopsikologi. Dan hari ini kita akan membahas tentang gangguan perilaku bagian pertama. Ada apa aja? Sebentar saya share dulu. Seperti biasa, menunggu saya share, silakan teman-teman untuk isi kolom komentar dengan absensi dan nama kalian ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gangguan perilaku bagian pertama, ya. Yaitu ada gangguan kecemasan. Sebentar, saya on screen dulu. Oke, kita lihat ya, gangguan kecemasan. Kecemasan itu adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi. Nah, kecemasan juga diartikan sebagai ketegangan rasa tidak aman atau kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya sebagian besar itu kita nggak ketahui. Kecemasan normal adalah adaptif. Ini adalah respon bawaan untuk ancaman atau tidak adanya orang atau benda yang menandakan keselamatan dapat menimbulkan gangguan kognitif, somatik seperti jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetaran, kedinginan, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada kecemasan patologis. Adalah kecemasan yang berlebihan dan bisa merusak fungsi. Reaksi kecemasan itu melibatkan berbagai organ yang ada di otak. Pertama ada amigdala, ya terlibat dengan pengolahan rangsangan emosional yang menonjol. Kemudian ada medial prefrontal cortex yang terlibat dalam mempengaruhi modulasi, dan yang ketiga ada hipokampus, terlibat dalam pengkodean memori. Gejala dan tanda kecemasan. Ada 3 nih, ada ciri fisik, ciri kognitif, dan ciri behavioral. Ciri fisik ya, misalnya ada kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, kita juga jadi banyak berkeringat, telapak tangan berkeringat, kita jadi pusing ya. Kemudian mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, bernafasnya juga dalam range yang pendek, kemudian juga jantung berdebar keras atau berdetak kencang. Selain itu juga suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin, leher atau punggung terasa kaku, kemudian juga terjadi sensasi seperti tercekik atau tertahan, sakit perut atau mual ya, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, dan juga bisa mengalami diare. Kemudian ciri behavioral itu ada perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, serta perilaku terguncang. Sementara itu, ciri kognitif ada khawatir tentang sesuatu, ya, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, adanya keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, kemudian juga terpaku pada sensasi tubuh, sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, kemudian juga merasa terancam oleh orang atau peristiwa, merasa ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, dan juga berpikir bahwa dunia akan runtuh. Selain itu, ya ciri kognitif lainnya bisa berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Selain itu juga semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, juga merasa khawatir terhadap hal sepele, berpikir tentang hal yang mengganggu yang sama secara berulang-ulang. Kemudian juga memiliki pikiran yang terasa campur aduk gitu. Selain itu juga tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif, berpikir akan segera mati, khawatir akan ditinggalkan sendiri, dan sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian. Penyebab kecemasan nih, menurut Zakiah Drajat. Yang pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kemudian juga cemas karena merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kemudian juga kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Biasanya kecemasan ini disebabkan oleh hal yang nggak jelas dan nggak berhubungan dengan apapun, yang terkadang disertai dengan perasaan takut yang mempengaruhi keseluruhan kepribadian si penderitanya. Nah, ini adalah klasifikasi gangguan kecemasan. Ada gangguan ansietas menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder yang disingkat dengan GAD.
kemudian gangguan panik ya, panic disorder, kemudian gangguan fobia, gangguan obsesif kompulsif yang kita kenal dengan OCD, kemudian juga ada gangguan stres pasca trauma. Yang pertama yang kita bahas adalah gangguan ansietas menyeluruh atau JD. Jadi JD ini adalah perasaan khawatir, yaitu merasa cemas yang berat, menyeluruh dan menetap, ya, artinya bertahan lama disertai dengan gejala somatik, baik itu motorik dan otonomik, yang menyebabkan gangguan fungsi sosial dan atau fungsi pekerjaan atau perasaan nyeri hebat, perasaan yang nggak enak juga terjadi. Berdasarkan DSM-5, ada 6 kriteria seseorang dapat dikatakan memiliki JD ini. Yang pertama, ya kecemasan dan kegelisahan berlebih selama beberapa hari dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, kesusahan dalam mengontrol perasaan cemas dan juga gelisah. Yang ketiga, perasaan cemas dan gelisah ini muncul dengan minimal 3 gejala lain seperti merasa tertekan, tubuh mudah terasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah marah, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Yang keempat, perasaan cemas, gelisah, dan simptom fisik lainnya yang menyebabkan adanya gangguan dalam menjalani fungsi sosial dan okupasional dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang kelima, bukan disebabkan oleh medis, ya. Dan yang keenam, gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh kondisi gangguan mental lainnya. Nah, berikutnya ada kecemasan, gangguan panik, ya, atau panic disorder. Jadi kecemasan ini ditandai serangan panik spontan dan dapat berkaitan dengan agrafobia, yaitu takut di ruang terbuka, di luar rumah sendirian atau dalam keramaian, dan disertai dengan kecemasan antisipatorik. Nah, gangguan panik ini lebih sering dialami oleh kaum perempuan ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, gangguan ini umumnya berkembang saat usia seseorang beranjak dewasa dan dalam banyak kasus dipicu oleh stres. Berdasarkan DSM-5, ini ada kriterianya. Yang pertama ditandai dengan serangan panik yang cukup sering terjadi. Kemudian yang kedua, gangguan panik dengan serangan panik yang bukan disebabkan efek pemakaian obat-obatan atau karena penyakit. Yang ketiga, gangguan panik tidak berhubungan dengan gangguan mental lainnya seperti fobia tertentu, seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder, hingga gangguan obsesif kompulsif. Dan yang keempat, serangan panik muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama kurang dari 10 menit. Berikutnya ada gangguan fobia, yaitu ketakutan yang menetap hebat dan irasional terhadap suatu objek, aktivitas, atau situasi spesifik yang menimbulkan suatu keinginan mendesak untuk menghindari objek, aktivitas, atau situasi yang ditakuti. Nah, rasa takut itu diketahui oleh individu sebagai suatu yang berlebih ya atau secara proporsional tidak masuk akal terhadap bahaya aktual dari objek atau aktivitas atau situasi itu. Nah, fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan. Ya, penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas. Nah, ini berikutnya ada jenis dari fobia. Yang pertama ada spesifik fobia atau kita sebut dengan fobia sederhana. Biasanya dialami oleh seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan pada hewan, benda, situasi, atau kegiatan tertentu. Kemudian ada social fobia atau fobia sosial. Ya, di sini individu takut dengan situasi yang memungkinkan mereka mendapatkan penghinaan, dipermalukan atau dihakimi oleh orang lain dan biasanya akan merasa cemas ketika berhubungan dengan orang asing. Ya. Kemudian agorafobia merupakan salah satu dari macam-macam atau jenis fobia yang ditandai dengan ketakutan berada di ruang publik, di mana si penderita ini biasanya akan merasa kesulitan dan malu jika pergi atau meninggalkan tempat secara mendadak. Nah, banyak orang dengan agorafobia juga mengalami gejala gangguan panik. Berdasarkan DSM-5, nih kriterianya yang pertama ketakutan yang tidak masuk akal dan berlebihan. Ya, kemudian yang kedua respon cemas yang mendadak. Yang ketiga, menghindar atau tertekan secara ekstrim. Dan yang keempat, durasinya kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang kelima, menciptakan keterbatasan. Kemudian yang keenam, tidak disebabkan oleh gangguan lain.
Berikutnya ada gangguan obsesif kompulsif atau yang kita kenal dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Ya kalau nggak dilakukan tuh penderitanya akan diliputi rasa kecemasan atau ketakutan, bahkan bisa berlebih banget gitu ya. Nah, penderita OCD ini terkadang sudah menyadari bahwa pikiran dan tindakannya tersebut berlebihan, tapi tetap merasa harus melakukannya dan tidak dapat menghindarinya. Penyebab dan faktor resiko OCD. Sebenarnya penyebabnya ini belum diketahui secara pasti, tapi terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami OCD. Di antaranya menderita gangguan mental, kemudian memiliki anggota keluarga yang pernah menderita OCD juga gitu ya, kemudian pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, sementara berdasarkan DSM-5, kriteria ini ada yang pertama, pikiran, dorongan atau gambaran yang berulang dan terus-menerus yang dialami pada suatu waktu selama gangguan yang sifatnya mengganggu dan tidak diinginkan, dan bagi kebanyakan individu itu menyebabkan kecemasan atau tekanan yang nyata. Kemudian yang kedua, individu mencoba untuk menekan atau mengabaikan pikiran, dorongan, atau gambaran tersebut untuk menetralisirnya dengan beberapa pikiran lain atau tindakan, yaitu dengan melakukan kompulsi tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya nih ada gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder yang kita singkat dengan PTSD. Merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis yang dialaminya. Berdasarkan DSM-5, kriteria itu yang pertama pernah mengalami kecelakaan atau pernah terancam mati, ya mengalami cedera atau kekerasan seksual baik secara langsung atau pernah menyaksikannya. Kemudian yang kedua mengalami gejala lebih dari 1 bulan, seperti mengalami gejala intrusi, mengalami gejala penghindaran, ya kan. Kemudian 2 atau lebih dari gejala yang mempengaruhi mood dan pemikiran, 2 atau lebih gejala gairah dan reaktivitas. Berikutnya, gangguan stres atau acute stress disorder, ASD. Nah, stres ini merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan, di mana stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, atau juga marah. Respon tubuh terhadap stres yang dialami dapat berupa nafas, sesak nafas gitu ya, atau pendek nafasnya, kemudian juga berdebar-debar, otot menjadi kaku, kemudian tekanan darah meningkat. Ya, nah kalau stres ini berkepanjangan, tentu saja ini dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh si individu ini. Jadi jangan dibiarkan ya. Gangguan stres akut ini merupakan kondisi yang terjadi karena adanya shock psikologis, pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan bersifat traumatis menjadi pemicu timbulnya stres akut ini. Hal itu menimbulkan reaksi emosional negatif yang kuat dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan. Dan ASD biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah peristiwa traumatis serta berlangsung paling tidak selama 3 hari dan dapat bertahan sampai dengan 1 bulan. Nah, berdasarkan DSM-5 ya, kriterianya itu yang pertama, pemaparan terhadap ancaman kematian atau kematian, cedera yang serius atau pelecehan seksual melalui 1 atau lebih dari cara berikut nih. Ya, ada menyaksikan secara personal kejadian-kejadian yang terjadi kepada orang lain, kemudian secara langsung mengalami kejadian traumatis, kemudian juga mengalami pemaparan yang ekstrim atau terus-menerus mengenai rincian-rincian dari kejadian traumatis yang nggak dia suka, kemudian mempelajari kejadian yang terjadi pada anggota keluarga atau teman dekat, gitu ya. Yang kedua, terdapat setidaknya 9 dari 14 gejala dari 5 kategori, yaitu ya, ada gangguan suasana hati negatif, disosiasi, penghindaran, dan stimulasi tubuh yang muncul atau menjadi lebih buruk setelah kejadian traumatis telah terjadi. Gejalanya tuh antara lain ada kemunculan mimpi-mimpi yang mengganggu dan berhubungan dengan kejadian-kejadian traumatis secara terus-menerus, kemudian gangguan-gangguan psikologis yang intens atau tetap ada setelah kejadian-kejadian traumatis, atau adanya respon berupa reaksi fisiologis yang terlihat jelas saat terdapat tanda-tanda internal ataupun eksternal, gitu ya.
Kemudian ada reaksi-reaksi disosiatif yang membuat individu merasakan atau bertindak seakan-akan kejadian traumatis tersebut terulang kembali. Kemudian memori mengenai kejadian traumatis yang dialami yang mengganggu dan muncul secara tiba-tiba secara berulang-ulang. Ya. Nah, suasana hati yang negatif itu adalah ketidakmampuan untuk merasakan emosi yang positif secara terus-menerus. Contoh, kita jadi nggak punya kemampuan untuk merasa senang, puas, atau perasaan cinta. Jadi bawaannya blaming self aja gitu ya. Kemudian gejala disosiatif yaitu ketidakmampuan untuk mengingat aspek-aspek penting dari kejadian-kejadian traumatis yang dialami. Kemudian persepsi akan realita di sekitar individu atau diri individu yang diubah. Penghindaran yaitu adanya usaha untuk menghindari ingatan-ingatan yang buruk yang dapat memicu memori-memori, pemikiran, atau perasaan yang mengganggu dan berhubungan dengan kejadian traumatis. Adanya usaha untuk menghindari memori, pemikiran, atau perasaan yang berhubungan dengan kejadian traumatis yang dialami. Stimulasi tubuh, yaitu panca indera yang lebih sensitif dan membuat individu berperilaku secara intens dan ekstrim. Respon kaget yang berlebihan, kemudian juga mengalami kesulitan tidur, kemudian juga perilaku mudah kesal atau ekspresi kemarahan. Ya. Berikutnya kriterianya yang ketiga adalah durasi dari gejala yang dialami ada dalam rentang 3 hari sampai 1 bulan setelah pemaparan kejadian-kejadian traumatis. Namun gejala yang dialami mungkin dapat langsung dirasakan setelah kejadian traumatis terjadi. Ya. Kemudian keempat, gejala yang dialami menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan maupun aspek kehidupan individu yang penting lainnya. Yang kelima, gejala yang dialami tidak dapat dikaitkan dengan efek fisiologis dari suatu zat tertentu ya, ataupun kondisi medis tertentu serta tidak diakibatkan oleh gangguan psikosis singkat. Penyebabnya nih ya, peristiwa traumatis yang dapat memicu terjadinya ASD antara lain kematian, ancaman kematian, cedera serius, dan cacat tubuh pada diri sendiri maupun orang lain. Faktornya yang juga berperan meningkatkan resiko terjadinya ASD itu ada mempunyai riwayat menderita ASD atau Post Traumatic Stress Disorder, mempunyai riwayat menderita gejala disosiatif pada waktu mengalami peristiwa traumatis, memiliki riwayat masalah mental, pernah secara langsung mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Berikutnya ada gangguan afektif atau gangguan mood, ya, mood disorder. Atau kita kenal juga dengan gangguan suasana hati, merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi keadaan emosi atau mood seseorang. Gangguan ini menyebabkan seseorang yang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Nah, bedanya mood disorder dan mood swing apa? Ya, nah jadi kalau gangguan mood cenderung memiliki suasana hati yang nggak sesuai dengan keadaannya. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, dalam kondisi yang parah, seseorang dengan gangguan mood dapat memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain hingga keinginan untuk bunuh diri. Nah, dilansir dari Medline Plus, ya, gangguan ini mempengaruhi 1 dari 10 orang yang berusia 18 tahun ke atas. Ciri khasnya ada perubahan suasana perasaan yang bermakna berupa depresi atau elasi, baik itu manik maupun hipomanik, dan biasanya disertai perubahan pada seluruh tingkat aktivitasnya. Kemudian gangguan perasaan dapat bersifat episodik, berulang, atau dapat pula bersifat kronis berkepanjangan. Dapat juga disertai gejala psikotik dalam kondisi depresi atau manik. Namun ketika gejala psikotiknya berkurang atau menghilang, gejala depresi atau manik masih tetap berlangsung walaupun dalam intensitas yang rendah. Jenisnya nih, yang pertama depresi mayor, kemudian ada bipolar disorder, kemudian ada dysthymia. Depresi mayor ya merupakan gangguan suasana hati tersebut nih bisa didiagnosis sebagai gangguan depresi jika gejalanya bertahan selama setidaknya 2 minggu dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Nah, selain mengalami masalah emosional, orang yang didiagnosis depresi dapat mengalami gejala fisik seperti nyeri kronis dan masalah pencernaan. Berdasarkan DSM-5, Major Depressive Disorder merupakan sindrom yang ditandai dengan perasaan tertekan atau hilangnya ketertarikan atau perasaan senang dalam kebanyakan aktivitas.
Gangguan depresi mayor ini ditandai dengan beberapa gejala nih. Ada menurunnya suasana hati, mengalami penurunan minat, mengalami penurunan berat badan, perubahan pola tidur, baik yang mengalami insomnia atau hypersomnia, kelelahan, merasa nggak berharga atau merasa bersalah, ya kan juga mengalami kesulitan berkonsentrasi, juga memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup. Faktor penyebabnya ada genetik, faktor sosial, serta faktor kognitif. Dampak dari depresi mayor, ya. Jadi memiliki banyak dampak gitu. Pertama ada bunuh diri, ya kan. Kemudian juga penurunan produktivitas, kemudian juga terkait dengan resiko masalah kesehatan termasuk kematian akibat penyakit medis dan terbukti juga terkait dengan penyakit jantung. Berikutnya ada bipolar. Ya. Gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Masing-masing periode bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, bisa juga berganti secara ekstrim hanya dalam beberapa detik saja. Nama lain dari gangguan bipolar ini adalah manik depresif. Terdapat 2 episode ya, episode dalam gangguan bipolar, yaitu episode mania, fase naik, dan depresi, fase turun. Pada periode mania, penderita menjadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan bicaranya cepat. Sedangkan pada periode depresi, penderita akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan perputaran episode suasana hati gitu ya, ada sebagian penderita bipolar yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi, ada juga yang mengalami perputaran cepat dari mania ke depresi atau sebaliknya tanpa adanya periode normal. Nah, selain itu juga ada penderita bipolar yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan, ya. Gangguan bipolar ini umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi pesimis, dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Gejalanya ya merasa sangat bahagia atau senang, detak jantung nggak normal, perasaan gelisah atau aneh, punya khayalan yang nggak biasa. Umumnya sering membuat keputusan buruk, berbicara secara cepat, sering dan tidak seperti keadaan normal, merasa sangat bersemangat, muncul rasa percaya diri yang berlebihan, keinginan untuk tidur menurun, kemudian juga nggak nafsu makan, mudah terganggu dan tersinggung. Selain itu, merasa sangat sedih, hampa dan putus asa, lemas dan kurang energi, penurunan berat badan yang signifikan, sulit berkonsentrasi, hilang keinginan untuk beraktivitas, merasa kesepian, merasa bersalah, pesimis, ya, nggak nafsu makan, gangguan dalam tidur seperti sulit tidur atau bangun terlalu dini, mengalami delusi atau waham, serta muncul keinginan untuk bunuh diri. Berikutnya ada diskimia, merupakan mood depresif kronis pada hampir sepanjang waktu dan menetap sedikitnya selama 2 tahun. Mempunyai nama lain yaitu persistent depressive disorder. Ya. Nah, orang yang mengalami diskimia sulit untuk merasa senang bahkan pada saat-saat bahagia sekalipun ya. Pengidap ini digambarkan memiliki kepribadian yang suram, terus-menerus mengeluh dan tidak mampu bersenang-senang. Nah, menurut National Institute of Mental Health, diskimia mempengaruhi 1,5% populasi orang dewasa di Amerika dan 47,9% kasusnya dianggap parah dengan rata-rata usia 31 tahun. Nah, selain orang dewasa, anak remaja juga mengalami nih yang namanya diskimia dengan rata-rata 12% dari usia 12 sampai 18 tahun. Dan selain itu, perempuan lebih mudah terserang diskimia dibandingkan dengan laki-laki. Ya, berikut ini adalah gejalanya. Teman-teman bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, itu tadi ya pembahasan kita terkait dengan diskimia. Oke, sebentar. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk ngisi ya kolom komentar nama dan kehadirannya kalau sudah paham tentang materi kita hari ini terkait dengan gangguan perilaku bagian pertama. Langsung aja saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.